daya manusia pada akhirnya akan berdampak pada beban biaya pegawai yang sangat besar, sehingga pendapatan rumah sakit tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Ya, kenapa dia begitu? Karena modelnya horizontal, mestinya vertikal. Nah, kemudian juga itu terkait biaya operasional ya dengan model seperti itu. Kalau dia modelnya vertikal, ada banyak yang bisa kita kurangi. Contohnya, misalnya untuk pengiriman darah dari pasien ya, darah itu tidak lagi harus orang yang antar sebetulnya, karena teknologi memungkinkan menggunakan tabung pengisap. Jadi cukup ngambil darah di ruangan, dikirim melalui tabung. Artinya apa? Kita bisa kurangi sumber daya manusianya yang selama ini ngantar-ngantar gitu loh. Nah itu ya. Yang ketiga juga dengan model bangunan seperti itu boros, yaitu boros energi. Boros energi karena ya terpisah-pisah. Tentu dengan demikian listriknya juga terpisah-pisah dan membutuhkan banyak. Itu ya. Nah sehingga memang perlu perencanaan yang matang pembangunan fisiknya sehingga bisa maksimal melayani masyarakat. Ya, kalau sekarang kan nggak bisa dikembangkan itu kecuali dirobohkan. Tapi pada saat proses perubahan itu kan butuh waktu, dan pada saat merobohkan tentu ada layanan yang akan kita hentikan. Ya misalnya kalau kita membangun ruang operasi, paling nggak kita tidak operasi dulu kan. Nah itu tantangannya. Mengapa memang saya pikir perlu didorong ya pembangunan rumah sakit yang efisien dan memenuhi standar. Nah, kalau nanti terbangun Pak, berarti apakah Doris ini memang full dialihkan rencana kalau sesuai perencanaan atau bagaimana sih? Iya, kalau memang dibangun yang baru ya otomatis Doris kita tutup. Nggak mungkin kita selenggarakan 2 rumah sakit di sini secara bersamaan ya. Dari sisi beban biaya berat sekali. Jangan dilupakan ya, rumah sakit pemerintah itu tidak pernah cari untung. Nah sehingga apa yang dibayar oleh pasien itu tidak boleh ada keuntungan bagi rumah sakit ya, jadi hanya unit cost ya, jadi kalau misalnya biaya produksinya 1 juta, maksimal tarifnya 1 juta. Itu bedanya dengan swasta ya, sehingga memang kalau terlalu banyak rumah sakit di satu tempat yang sama, katakan di Palangkaraya, tentu tidak bagus dari sisi efisiensi dan sisi penganggaran. Berarti full dialihkan berarti apa ya? Ya rencananya seperti itu ya. Kalau sudah operasional ya kita alihkan semuanya ya. Terserah nanti pemerintah provinsi mau digunakan untuk apa, itu terserah. Kemudian Pak, untuk rumah sakit Hanau bagaimana Pak? Terakhir saya tinjau rumah sakit Hanau itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 Desember sama Pak Gubernur. Itu ya sebetulnya udah selesai, tinggal dioperasionalkan. Memang ada masalah-masalah minor ya yang masih harus dicari, tapi saya pikir secara itu tingkat kesiapannya udah 99, sekian persen ya. Jadi saya kira tinggal menunggu berapa permasalahan minor selesai itu ya kita akan operasionalkan. Nah kemudian dari sisi sumber daya manusia kan udah relatif juga kita siapkan. Saat ini ada 15 dokter spesialisnya dan ada 24 yang lagi sekolah. Tetapi dari yang sudah ada ditambah 24 itu, karena memang pemetaannya begitu yang kita bikin, hampir semua jenis spesialisasi sudah ada. Nah setelah itu terpenuhi kan tinggal berikutnya adalah membuat 2 atau 3 masing-masing jenis spesialisasi itu. Kenapa harus 2 atau 3 ya? Kalau satu kan agak repot, misalnya kalau dia cuti siapa yang lakukan pelayanan. Nah, sehingga memang kita arahnya ke sana. Untuk nakes lainnya Pak, apakah Nakes ditarik lainnya dari daerah? enggak terlalu susah. Karena itu kan rumah sakit sudah kan rumah sakit lamanya. Rumah sakit lama itu kan sudah milik provinsi itu, tinggal mindahin orang aja. Kalau yang non spesialis itu enggak ada masalah. Kalau perkiraan Pak, mungkin apakah di bulan berapa mungkin ada jaminan? Di Januari sebetulnya udah sangat siap. Desember ini pun sudah sangat siap. Ya, cuma ya memang kan kita harus bersih-bersih dulu ya dan sebagainya. Kan kontraknya memang sampai 31 Desember pembangunan tahap keduanya ya. Nah, tentu harus bersih-bersih, memastikan tidak ada kebocoran, kan itu harus semua dipastikan. Berarti ke depan Pak, kalau tapi urusan kapan diresmikan sepenuhnya ke Pak Gubernur ya. Kami hanya melaksanakan petunjuk. Kalau Hanau operasional berarti yang rujukan ke sana kabupaten mana saja Pak? Yang ya minimal wilayah barat. Kalau Kotim Pak masih ke mana sekarang Pak? saja itu beberapa pasien dari Kotim sudah ke sana. Karena sudah beberapa spesialisasinya ada. Berarti nggak mesti ke Doris lagi Pak? Nggak ada ketentuan harus begitu. Ya memang kan diarahkan ke situ supaya juga mengurangi beban operasional Doris. Nah perlu saya ingat tadi bahwa rumah sakit pemerintah itu kan tidak dirancang untuk
mendapat keuntungan. Makin banyak pasien, makin banyak belanja operasional, makin besar biaya operasional. Nah, sehingga kalau bisa dibagi kan biaya operasionalnya juga terbagi. Oke? Oke, Beres ya? siap. Terima kasih banyak.